kembali bersama kami sampai dengan jam 10 pagi selalu setia. Kami semua mau mengucapkan terima kasih. Terima kasih, selamat pagi. Tapi ya sahabat Ambiar, kalau kita lihat semuanya di sini, memang mungkin tidak ada yang berbeda di antara kami semua di sini ya. Yang berbeda itu adalah bintang tamu kita pagi hari ini. Mereka punya perbedaan yang sangat luar biasa. Sama seperti tema kita pagi hari ini, beda. Beda. Kenapa ya kalau orang suka nge-host ya ngomongnya enak ya? Kalau kita kayak setengah mampus gitu kan. Bridging apa? Kalau kita tuh bridging Kalau dia kan emang dilahirkan jadi MC. Kalau kita tuh langsung mulai aja main hajar aja. Beda, berubah drastis. Tapi aku mau curhat sedikit, boleh gak sih? Boleh dong. Sorry ya Wi, kayaknya perasaan aku sekarang ke kamu udah beda sih. Apa? Kenapa sih kok kamu gitu sayang? Enggak, pokoknya buat yang mendoakan. Maaf, pokoknya maaf, aku cuma mau bilang beda. Ya beda sih, dulu suka, sekarang sayang. Ngomongin masalah sayang, ini pasti suaminya juga makin sayang. Karena satu, selain bisa sehat badannya, yang kedua auranya makin keluar. Bikin suaminya nempel terus kayak perangko. Langsung aja kita panggil bintang tamu kita hari ini, Teh Melly Guslow. Hebat ya. Meli, ya Ini ampun, tuh lagu aku paling ini banget tahun loh. 62 ya, Teh. Bukan, tahun 45. Teh Melly, ini bener Teh Melly. Kayak bukan Teh Melly ya. Beda banget. Beda Sekarang Teh banget Melly sih. apa yang Alhamdulillah. berubah ya kalau kita lihat ya? Lebih ke kayak Cici Parabida ya. Teh sepatunya bagus, beli di mana Teh? Kita Sugiarto atuh. Teh sepatunya bagus, beli di mana, keren. Beli di toko. Teh Melly, tadi judulnya apa? Yuk kita jadian. Boleh diganti nggak lagunya buat kami berdua? Yuk kita kawin, yuk kita kawin boleh? Enggak, aku gak mau kawin. Aku mohon, gak mau kawin, aku maunya nikah. Iya nih. Teh, mohon doa restu. Mereka Enak aja lu kawin insya Allah mulu. tahun depan akan menikah langsung. Direstuin. Kamu kapan? Ya aku sih masih lama, ini dulu aja Teh. Nanti sumbang kami berdua tenda ya Teh. Teh, kita berempat. tenda. Sound system udah ditambah sound system sekarang. Kita berempat mengucapkan Terima kasih. Teteh udah menyempatkan waktunya datang ke sini, Ya. luar biasa. Ya, Teteh tampilannya gitu, beda terima banget. kasih Terima kasih ya. banyak, atur nuhun. Oke, Salam makasih buat Kalian itu emang gak punya etika ya. Ini legend loh, ini senior ya. Nggak udah gitu Gue tuh gak bisa ditangkap. disuruh pulang, gak bakal pulang. Udah gitu ditanggapin aja mukanya Teh serius Teh gini. Kalau aku sih gak Balik ya. pingin Teh Melly itu pulang. Karena Teh Melly itu menginspirasi aku terutama perempuan. Ini Kenapa? penting banget loh buat Kenapa perempuan. sih, Kak? Bisa menurunkan berat badan itu apa rahasianya Teh? Kita kasih lihat dulu buat sobat Ambiar di rumah, apa sih rahasia dari seorang Melly Guslow? Sok mangga. Dia melakukan operasi, nama operasinya Operasinya namanya bariatrik. Bariatrik. Bariatrik itu ada yang dikecilin lambungnya, ada yang dipotong. Aku yang di sleeve. Sleeve tuh dipotong 80%-an lah ya. lambung dipotong 80%, jadi sisanya 20% lambung. Iya, sekitar Ususnya 20%. ya? Lambung. Oh lambung. Supaya apa itu Teh? Supaya keren. Enggak, jadi gini. Supaya keren. Gue tuh kan udah dari abis anak kedua, itu setiap hamil naiknya 33 kilo, bayangin. Dari sebelum punya anak 45, zamannya potret dulu tuh, 45 kilo, naik 33 kilo. Terus suntik kurus, minum obat kurus, bla bla bla, turun ke 53, naik lagi 33 kilo. Nah, Abis itu suntik kurus nggak bisa turun lagi ke 53, ya sekitar 70 sekian lah gitu ya. Terus pas pakai hijab aku gombrang-gombrang bajuna, makin nggak kontrol, makan begitunya. Udah waktu itu sempet 100-an. Pernah 100-an. Terus aku suntik kurus, minum obat dan lain sebagainya. Turun sampai mentok tuh kemarin sebelum operasi 87 dan gak turun-turun lagi ya? cenderung naik terus. Jadi ternyata pas gue dicek nutrigenomik itu memang gen gue makan karbo dikit aja naik gitu. oh, itu bisa dicek ya? Bisa dicek. Oke. Tapi Teh, tadi kan Teteh bilang bahwa memang sudah sebelumnya juga pola makan diatur, walaupun sebelumnya makannya banyak banget. Emang zaman dulu makannya Teh Melly Guslow tuh kayak gimana? Banyak ya, gue memang tukang makan banget. Jadi Emang air putih bisa bikin gemuk juga kali ya Teh? Bisa ya kayaknya juga. tapi nggak suka air putih, sukanya sangu. Nasi. Nasi itu bisa 2 piring gitu. Kuli deh pokoknya Sekali gue. makan? Iya.
Apalagi kalau pakai ikan asin apa. Pakai sambel. Kayak biasa aku masakin buat kamu loh sayang. Iya bener juga sih. Iya bener. Tapi kamu ngasih makannya dikit sama aku, pelit banget kelihatan pelitnya lu. Yang banyak dong besok porsinya. Nanti kamu gendut. Katanya terima aku apa adanya. Ya udah nanti bawain banyak. Maaf ya. Gak maaf ya. apa-apa, jadi itu nggak berhenti di situ karena makin lama makin susah naik tangga, sakit di dengkul. Kayak sesak napas gitu ya Teh kayak. Iya, ngap nyanyi gitu juga, ya. apalagi kalau nyanyi pas sama potret kan mesti loncat-loncat ke, kan itu udah Bau badan berat payah gitu banget. ya, Teh. Sampai akhirnya memilih untuk melakukan operasi itu ya. Ya, tadinya itu lagi treatment biasa, treatment muka ke Tompi. Itu Tompi nyaranin kenapa lu nggak di bariatrik aja. Tapi ternyata juga nggak segampang itu langsung bisa gitu ya, karena itu mesti memenuhi syarat juga. Nah, itu persyaratannya apa? Persyaratannya mesti body mass indexnya mesti 37-an ya. Aku ngepas sih 37. Kalau di bawah itu nggak bisa gitu. Nggak boleh gitu ya. Nggak boleh. Terus Kenapa Teh? Body mass index itu apa? Mungkin pemirsa yang nggak tahu Teh. mendingan undang dokter, orang tengah ngerti body mass index. Body mass index itu mungkin bagian lemaknya kali ya. Ya kali ya gitu Ya, ya. jangan dikali-kali Browsing lah. dong Teh. Nah, terus cek jantung kan. Cek jantung. Nah, dari cek semua itu baru aku tahu bahwa aku tuh udah diabetesnya udah di level 8 yang Baru tahu. baru tahu. Untungnya juga baru tahu. Jadi mungkin kalau tahu dari dulu-dulu, gue udah minum obat, bahkan mungkin udah insulin gitu ya. Karena nyokap juga diabetes. Ya. Tapi karena nggak tahu, jadi nggak minum obat apa-apa. Karena kalau diabetes katanya kalau udah minum obat harus minum obat terus seumur hidup. Jadi aku belum sampai situ. Nah ternyata bariatrik ini bagus banget untuk orang diabetes juga. Jadi Karena walaupun kena diabetes gak apa-apa melakukan operasi? justru bagus karena jadi nggak diabetes. Aku sekarang gulanya 99, 100. Iya. Tadinya 250-an. Teh, bariatriknya ini sendiri itu butuh waktu berapa lama untuk proses operasinya? Mungkin macam-macam ya tergantung kasusnya. Kalau aku tuh kemarin 3 jam. 3 jam? Tapi nggak pakai dibelek ya. Sekarang udah pakai laparaskopi ya. Yang pakai kamera. Iya. Cuman ada 1, 2, 3, 4 bolongan gitu. Jadi besoknya udah bisa ngapa-ngapain. Udah bisa beraktivitas? Udah bisa ngapa-ngapain. Apa yang dirasa setelah operasi Teh, bariatrik ini? Ya mungkin Efeknya adaptasi badannya sama adaptasi dari kebiasaan kita Pola ya. makan. Ya biasanya kan kalau minum bluk gitu. Sekarang udah nggak bisa gitu. Ya kayak princess minumnya gitu karena jatuh ke sini tuh mesti pelan banget. Kalau Kenapa enggak Teh? Kalau ya, glok Teh? gitu kenapa? sakit. Teh, Kayak kalau misalkan- nyangkut. Kalau misalkan punya penyakit mah boleh nggak melakukan operasi bariatrik? Boleh. Kayaknya sih nggak ada, GERD. ini ya, nggak ada. Selama itu yang tadi BMI-nya itu. Oke. Tapi setelah operasi bariatrik makan gimana sekarang? Makan sedikit. Makan apa aja, tapi sedikit. Memang harus sedikit atau tidak Atau bisa enggak? banyak? Iya. Nggak bisa banyak. Jadi keluar lagi kalau banyak gitu ya Teh? Ya kalau enek banget dan sakit gitu. Atau karena cepat merasa kenyang? cepet banget ngerasa kenyang. Ini 2 sendok udah kenyang. Oke, mungkin ini juga alasan dari seorang Melly Goeslaw yang akhirnya setelah melakukan operasi turun berat badan dengan drastis sekali. Kisah Melly Goeslaw turun BB 12 kg dalam 27 hari usai operasi bariatrik. Ya. Lu ngomong yang bebek dong, berat badan. Pemirsa nggak ngerti. Berat Bau badan. Berat badan. Bebek tuh bisa jadi bau badan kan. Tapi habis operasi itu nggak boleh olahraga atau boleh? Boleh sih, boleh. Sekarang olahraga. Oh, oke, Olahraga keras atau gimana? Jalan aja. Olahraga keras, ringan, empuk, boleh. Tapi kan tadinya kan Teteh pola makannya kan kayaknya wah seneng makan. Teteh juga suka pedas. Iya. Sekarang bisa. Iya, tiba-tiba kan udah dioperasi tuh. Setelah itu gimana tuh? Maksudnya pola makannya masih lapar banget atau Kalau hasrat sih tetap ada ya. tetap ada ya? Jadi itu yang mesti kita pasien bariatrik ya mesti beradaptasi dengan itunya. Antara keinginan kita gitu sama kemampuan kita. Tapi ya orang kayak aku memang mesti begini gitu jalannya. Iya. Lemes gak Teh setelah? Lemes enggak, sama sekali enggak. Karena memang kan itunya kecil ya. Teh. Dan seger sih. Jadi banyak hal-hal yang kurang baik yang aku bisa tinggalin. Kayak begadang.
Tadinya tuh tidur gue kalau belum jam 2 belum bisa tidur. Sekarang setengah 10. Apa hubungannya? Nggak tahu ya, mungkin dari asupan makanan juga kali ya. Jadi metabolismenya Iya, barangkali kali, itu ya. Kita kasih lihat ini perbedaan antara Teh Meli Guslow zaman dulu dan juga yang sekarang. Hah, ini yang hijau Teh Meli? Iya. Emang iya? Iya. Kok nggak mirip Teh? Ini kapan Teh Meli? Kapan ya ini? Tapi aku lebih suka teh Meli yang dulu nih, yang segede gini. Ini Teh Meli? Iya, ini Teh Meli. Ini sih yang luar Ini biasa. jadi bukan kayak teh Meli menurut aku. Jadi bagusan teh Meli yang dulu ya. Karena maksud aku tuh Kok gitu tuh King? itu teh Dia Meli. emang seneng cewek gemuk. Jadi mau dibalikin lagi apa gimana sih, Ging? Bisa nggak dibalikin lagi tuh? Jangan dong. Jangan Mana? dong. Tapi balikan di dia deh mana? Teteh, sudah cukup puas dengan hasil sekarang? Belum. Belum mau apa lagi? Aku Ini masih sekarang udah berapa sekarang kilo, Teh? 68. Dari 68, 87. Dari 87 68 sampai 17 kilo ya. Maunya 52 kayak aku ya? Aku tuh dulu 45. Oh, dulu, gitu. tapi nggak mungkin lah sekarang 45 ya. Lima Ya kayak pengennya aku lah, sih 52. Enggak lah, jangan kekecilan. Teteh mah 55. 55 60 lah udah. 55 alhamdulillah. 60. Kak kecil banget kali 52 kak. Teteh, kalau mau kurangin lagi berat badan, ikutin teman kita sebelah kanan. Kenapa? Banyak pikiran. Turunnya pasti cepat ya. Tapi namanya juga seorang Meli Guslow. Apapun yang dilakukan selalu mendapatkan komentar, termasuk ketika kemarin baru saja melakukan operasi. Ini ada komentar dari netizen. Dari aku. netizennya Karen Delano. Fabulous. Iya, karena penasaran banget kan Teti J. Hebat, begang. Begang tuh kurus. Begang tuh kurus. ABG pisan teh gelis. Gelis. Masya Allah, teteh sayangku Yusna makin cantik. Nah, tuh. Kacida. Teh, setelah melakukan operasi itu sudah berapa lama Teh? Udah 2 bulan. Udah 2 bulan itu 2 bulan turun 17. 17 2 bulan 2 guys. bulan 17 kilo banyak. Efek sampingnya jadi nggak ada ya Teh melakukan operasi? Aku happy banget karena yang penting diabetes. Aku jadi karena mama diabetes banget dan aku ngurusin banget yang kasihan. Kejeduk itu dikit tuh Luka. boek terus mesti ngambil kulit dari paha yang Iya, gitu-gitu. susah sembuhnya Susah. ya. Alhamdulillah sekarang gula darahnya oke banget. Terus tidur juga jadi bisa cepet. Iya. Terus kebiasaan ngebul juga udah enggak. Sekarang alhamdulillah lah pokoknya banyak hal-hal yang Ngebul tuh mungkin pemirsa nggak ngerti. Smoking. Nyetun ya. Nyetun. Ya, pemirsa. Teteh, tapi tadi ngeliat komentar, banyak teman-teman artis ya berkomentar Yang tentang mensupport. perubahan dari seorang Iya. Meli Guslow. Pas baca kolom komentar, dapat komentar kayak gitu gimana sih? Teh? Artis semua lah gitu. Tapi tambah muda loh Teteh, bener? alhamdulillah. Mungkin Iya, King. jadi kalau dulu tuh sebelum gue bariatrik kan memang nggak mau denger temen soal asupan makanan. Sekarang tuh baru paham kalau ternyata makanan bagus tuh bagus ke semuanya gitu. Betul. Ke kulit, ke pola tidur, ke Tergantung asupan makanan yang masuk Tergantung ya. kepikiran, metabolisme Iya, juga iya. semakin lebih baik. Tapi kan membaca komentar gitu kayak dari teman-teman gimana? seneng lah, pastinya seneng banget. Senang ya? Seneng. Kalau suami gimana? Suami seneng banget. Kalau Mas Anto lebih concern ke ini dengkul aku kan. Jadi waktu aku udah tiap naik turun tangga tuh Udah karena nggak sakit lagi ya Teh. sakit tuh dia bilang kamu kayaknya harus kurus karena ininya kasihan katanya. Ya kalau gemuk tuh emang lutut ya. Lutut, Betul, iya. Dan katanya kalau menurunkan 1 kilo atau 2 kilo dari berat badan katanya membantu apa lutut gitu. Betul. Di itunya tuh. Beban lututnya bisa terkurangi. Ini jadi kalau misalnya kita nambah 10 kilo, ada satu, ini informasi sedikit ya. Kalau kita nambah 10 kilo beban kita, lutut akan menahan 40 kilo. Jadi tambahannya seperti itu. Tumpunya Memang- di lutut. Betul, tumpuannya ada di lutut. Jadi intinya adalah karena balik lagi ke kesehatan ya. Iya. Cuman sama Mas Anto izin nggak kemarin? Izin lah Mas Izin. Anto yang Nganterin juga Mas ya? Anto yang nungguin, support, Mas Anto yang bawel-bawelan sama Dokter Peter lah, Dokter Peter pasti lagi nonton. Yang bawel-bawelan sama Dokter Peter ya Peter Mas F. Sairang? Bukan. Bukan. Itu salon Rambut. Ini dokter. Peter RSPI ya. Pokoknya alhamdulillah lah Mas Anto support banget. Oh, teteh tuh di sini di RSPI. Indonesia. Iya, bariatrik di teh. Indonesia. Oh, kira Di Pondok itu di Indah, luar. sayang. Oh, iya. Enggak, tadinya ada kepikiran begitu tuh, cuman Mas Anto tuh memang udah deh, memang hebat deh. Dia bilang, enggak kamu kan public figure gitu. Apapun pokoknya kamu mau ngegemukin, kamu mau kurus, kamu mau apa pasti jadi omongan orang. Nah, kalau kamu misalnya melakukan sesuatu dan jadi inspirasi orang, ya harus dokter Indonesia lah yang besar gitu. Wow. Itu
satu statement yang bagus ya, bahwa di Indonesia jelas banyak dokter yang berkualitas juga. Iya, Kita juga betul, tentu bagus, saja betul sekali. harus bangga sama mereka, termasuk Dokter juga dengan Buntu, pendidikan ada yang Dokter mereka Devia. pelajari selama ini di Indonesia juga pasti Nah, ya. terus kalau mengenai size baju teh, kalau dulu size bajunya apa? Ini kita kasih lihat artikel dulu yang satu ini ya. Size baju dari seorang Melly Guslow. 5 pola diet Melly Guslow sukses ubah ukuran baju dari XXL ke M. Ekstra. Sama seperti aku. Aku dari mulai aku suka pakai produknya Teh Melly yang Ale AB itu Iya. selalu aku pakai karena nyaman banget gombrah-gombreh kan. Iya. Ternyata kalau pakai baju gombrah-gombreh itu kita jadi Nggak nggak bisa kontrol, ngontrol iya. katanya. Oh gitu ya. Jadi Teh Melly dari XXL, aku juga dari XXL. Turunnya sekarang sama ke M. Kalau yang slim fit L. Teteh sekarang M. M. Baju-baju dikemanain yang ukuran XXL itu? Dihibahkan. Masih ada. Nanti ya pasti di garasi lah apalah gitu. Ada yang bisa dikecilin. Aha. Berarti banyak Tapi beli. baju-baju yang lama keluar lagi. Iya. Bukan berarti beli baju pakai. baru lagi, lebih Bukan sering ya? berarti, bukan. Oh, oke. Yang lama-lama. Itu ya. Tapi mungkin buat Sobat Ambiar di rumah juga penasaran. Teh Melly mungkin bisa kasih tahu kalau tipsnya. Kalau masalah operasi itu kan pilihan kembali Iya. lagi ya. Dan tidak semua orang dalam kondisi misalnya secara kesehatan bisa melakukan itu. Tapi kalau tips dari Teh Melly ya mungkin banyak dengar dari teman, dari ahlinya untuk bisa mengecilkan badan, menguruskan badan itu seperti apa? Yang penting mesti sayang sama diri sendiri. Betul. Dan mesti mikir bahwa ya Tuhan tuh waktu turunkan kita ke dunia itu dalam keadaan yang baik. Betul. Jangan dirusak gitu. Iya, itu setuju. Iya. Niatnya itu ya? Ya. Itu yang paling penting, menjaga apa yang sudah diberi oleh Tuhan. Tapi Teh, kan namanya juga orang lainnya, kita nggak bisa kontrol apa kata orang lain termasuk komentar. Kan tidak merubah bentuk, justru menjadi sehat. Betul, tapi pernah nggak sih seorang diva sekelas Melly Guslow juga mendapatkan bulian secara fisik misalnya? Oh sering. Oh iya Teh? Sering, orang dulu gue waktu gemuk, kalau misalnya ada acara-acara TV yang semua artis dapat sponsor baju, gue doang yang nggak dapat adalah beberapa desainer. Awas ya, sekarang saya sudah kurus. Beberapa desainer yang Oh, nggak iya, mau Teh? karena mungkin dia kalau buat Melly gue mesti bikin baru, nggak ada yang Sama. gitu. Ada ngalamin kayak gitu ya? Sama Ada lah yang kalau- ada 2 desainer yang gue inget banget yang dari gue pesen sampai sekarang tuh gak dibikin-bikinin udah 2 tahun. Iya lupa ntar ya gitu. Makanya Teteh selalu bikin sendiri ya Teh. Iya. Baju-bajunya. Teh, dalam Iya. benak seorang Melly Guslow, siapa sih yang nggak kenal Melly Guslow karya-karyanya dari dulu sampai sekarang? Tapi ada aja desainer yang tidak mau entah memberikan baju atau membuatkan baju. Dalam pikiran seorang Melly Guslow apa? Ya mungkin ya dia punya reason pasti ya. Mungkin juga kan kalau untuk orang gemuk tuh cuttingnya susah banget. Mungkin kalau jadi jelek Mungkin dia ya. tidak hebat di sana. Iya, untuk mungkin buat. kalau jadi jelek dia juga jadi Bisa jadi. jelek buat dianya apa gimana lah gitu. Nggak apa-apa, it's okay. Cuman jangan bikin baju buat saya sekarang ya dan Coba, mau bilang apa? Mau bilang apa sama desainer yang pernah menolak seorang Melly Guslow? Dengan Melly Guslow yang sekarang, mau bilang apa? bilang apa ya? Ya pokoknya hidup itu pokoknya berputar kan ya. Ya. Berputar dan di dunia panggung ini kecil, kita pasti akan ketemu lagi. Betul. Jadi kalau buat gue sesuatu atau seseorang yang kompeten dan jago di bidangnya itu yang bisa membuat sesuatu yang kurang baik dipandang atau enggak sedap dipandang jadi bagus gitu. Betul. Tapi kita setuju bahwa dunia hiburan ini begitu sempit. Jadi kalau misalnya lu bikin baju untuk Pragawati bagus Ya. itu udah biasa. Udah Betul, biasa, tapi kalau bikin Saya buat setuju badan seperti kita Iya, dulu ya iya. Teh. Justru itu tantangan. Ini dendam ya. aneh. Tapi dah memang benar sih ya dulu tuh itulah. Kalau kita bikin baju tuh ya memang ke satu kita juga merasa kayak nggak pantas, tapi desainer juga kadang-kadang memang mereka mungkin nggak mau kalau karena Iya. bukan badan patung mungkin. Iya. Kembali lagi itu adalah pilihan. Ya, Cuman kita juga ikut bahagia melihat seorang Melly Guslow sekarang juga Alhamdulillah. bahagia dengan dirinya semakin bahagia, semakin sehat juga ya. Semakin dicinta suami. Amin. Alhamdulillah. Ngomongin dicintai suami, kita juga berharap semoga selebriti tanah air selalu baik-baik saja rumah tangganya. Amin, Tapi amin. kita tahu bahwa beberapa waktu terakhir ini ada rumah tangga dari Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora yang memang sedang banyak diperbincangkan karena sang istri melaporkan suami dengan dugaan KDRT. Kita buka lihat dulu artikelnya boleh ya Teh ya?
Setelah banyak artis yang memberikan dukungan ke Lesti, kini Melly Goeslaw juga memberikan support untuk Lesti. Support. Di mata Teh Melly Goeslaw, Lesti Kejora itu seperti apa? Aku tuh lumayan dapat momen yang bagus sama Lesti waktu di Bandung acara festival film. Dia tuh cerita, "Teteh, ayo atuh ke rumah Dede," gitu. Rumah Dede tuh di depan gunung. Terus dia kan diantar sama papanya. Buat aku tuh itu nggak tahu ya. Aku ngerasa ini anak baik banget, sayang sama orang tua, nurut sama orang tua. Jadi aku bilang, Dede mah pasti gede deh soalnya anak yang nurut, patuh, sayang sama orang tua tuh pasti aku selalu bilang pasti ini anak akan besar gitu. Jadi ya sedih aja gitu ada perlakuan seperti itu ke Dede gitu. Tapi ini masih dugaan ya? Iya. Sementara juga masih akan terus ditelusuri. Tapi pas Teh Melly dengar beritanya, lihat beritanya. Ya miris ya. Yang pasti untuk siapapun juga, bukan cuma untuk Lesti tapi untuk siapapun juga tidak dibenarkan lah hal seperti itu. Mudah-mudahan nggak seperti itu kan karena masih ditelusuri kan ya. Iya. Mudah-mudahan nggak seperti itu. Katanya mau bilang apa? Apa yang mau disampaikan untuk Lesti? Pokoknya buat Lesti yang kuat, yang tabah, berdoa aja terus gitu. Banyak yang mendukung, banyak yang support, dan yang support itu pasti doanya didengar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Kita berharap semoga masalahnya tentu cepat berlalu dan diberikan yang terbaik pastinya ya. Dan apapun itu keputusannya, hanya mereka berdua yang tahu keputusan terbaik pastinya. Dan berikutnya Sobat Ambiar, kita akan kehadiran salah satu bintang tamu lainnya. Ini juga cukup berbeda kalau sekarang ya. Berbedanya kenapa? Katanya dulu juga dia sempat dibully tapi sekarang begitu dicintai. Apa yang membuat dia berbeda? Apakah dia melakukan operasi juga? Sama seperti Karen. Karen katanya bulan Desember mau operasi ya? Enggak loh, operasi apa gue? Enggak, dia mau operasi. Iya. Matanya mau dipindahin ke belakang. Kemarin mau operasi, mau nungguin rambut. Iya, itu mungkin Jadi dia capek pakai wig terus. Enggak, dia mau operasi bulan Desember, operasi lilin. Ya, nanti kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Ini tempat bikin kopi. Ini kopi aku, ini microwave, ini kamar. Kesini yuk, kesini. Takutnya ada nyembunyi sesuatu. Yang sembunyiin nggak sih? Ini tuh gudang. Ini kamar. Ini tuh gudang tuh. Gudang belum rapi. Ini tempat jajan. Persembunyian. Enggak ada. Ini ada pintu tapi ya. Ada pintu. Ada pintu rahasia ya. Di sini ada kamar yang sebenarnya sumber. Aduh, saya nggak bisa cerita.